Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan materi kita kali ini adalah ragam dan laras bahasa. Nah, jadi bahasa Indonesia sendiri memiliki ragam dan juga larasnya yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menggunakan sebuah bahasa. Ragam sendiri diartikan sebagai variasi bahasa menurut penggunaannya. Sedangkan laras merupakan kesesuaian penggunaan bahasa dan juga fungsinya. Jadi sebenarnya ragam dan juga laras bahasa ini saling berkaitan karena keduanya itu memiliki hubungan. Ketika kita ingin menggunakan produk bahasa, kita perlu memperhatikan bagaimana larasnya, sehingga ketika kita menggunakan produk bahasa, nanti akan sesuai dan tepat dengan tujuan dari berbahasa yang kita inginkan. Nah, kita mulai pembahasan dari ragam bahasa, di mana ragam atau variasi tadi nanti akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan situasinya dan juga berdasarkan medium atau medianya. Secara situasi, bahasa Indonesia memiliki variasi atau ragam, yaitu ragam formal, ragam semi-formal, dan juga ragam informal. Ketika seseorang menggunakan ragam bahasa yang formal, berarti bahasa yang akan dikeluarkannya nanti haruslah menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, ragam bahasa dengan situasi formal ini nanti akan digunakan dalam situasi-situasi yang baku atau yang formal. Nah, sedangkan ragam bahasa yang semi-formal ini merupakan ragam bahasa yang dimana penggunaan bahasanya tidak terlalu baku seperti formal. Kita dapat menggunakan bahasa yang lebih santai namun tetap memperhatikan kebakuan dari bahasa. Nah, jika kita terlibat dalam situasi-situasi yang semi-formal, misalnya seperti perkuliahan, kita dapat menggunakan ragam bahasa dengan jenis semi-formal ini. Karena jika dalam perkuliahan kita menggunakan bahasa yang terlalu formal, maka perkuliahan tersebut akan menjadi kelas yang sedikit lebih baku, dan kemudian mungkin akan menyulitkan mahasiswa ketika mengikuti proses pembelajaran. Namun jika dalam situasi perkuliahan di mana ragam bahasa yang kita gunakan itu semi-formal, kita tetap harus memperhatikan kebakuan dari bahasa. Jadi kita juga tidak bisa terlalu menggunakan bahasa yang santai. Nah, situasi terakhir adalah situasi informal atau situasi yang tidak formal. Nah, jika kita dalam situasi yang seperti ini, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan bahasa yang sangat-sangat santai dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, situasi ketika kita sedang melakukan pertemanan atau di lingkungan-lingkungan yang tidak menuntut keformalan. Nah, oleh karena itu kita juga perlu memperhatikan kita sedang berada di situasi seperti apa, sehingga variasi bahasa yang akan kita keluarkan juga menjadi bahasa yang tepat untuk digunakan. Nah, jenis ragam bahasa yang kedua yaitu melalui medium. Bahasa itu dibagi menjadi dua media, yaitu ragam bahasa yang lisan dan juga ragam bahasa tulisan. Nah, untuk media lisan berarti kita sedang menggunakan produk bahasa secara langsung, secara lisan. Nah, ini berarti kita menuntut lawan bicara atau mitra tutur untuk bisa menggunakan produk bahasa tersebut. Sedangkan untuk medium tulisan itu berarti kita memerlukan media tulis, misalnya kertas, pensil, dan sebagainya, dan partisipan atau mitra tutur kita, lawan bicara kita itu tidak harus ada di hadapan kita. Nah, dalam ragam bahasa lisan kita perlu memperhatikan faktor-faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam ragam bahasa lisan itu. Misalnya intonasi ketika kita berbicara, ekspresi wajah ketika kita berbicara, kemudian nada bicara kita seperti apa, karena faktor-faktor kunci tersebut memungkinkan penggunaan kata-kata atau bahasa yang memiliki makna berbeda sesuai dengan faktor kunci tersebut. Biasanya untuk bertanya, seseorang menggunakan intonasi yang lebih mengayun, sedangkan misalnya ketika orang sedang marah, maka nada bicaranya akan lebih tinggi dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita tidak menghiraukan bagaimana faktor-faktor kunci tersebut ketika kita sedang melakukan ragam bahasa dengan medium lisan. Nah, selanjutnya untuk medium tulis, berbeda dengan medium lisan yang memperhatikan faktor kunci seperti nada, intonasi, dan sebagainya. Ketika kita menggunakan ragam bahasa dengan medium tulis, kita lebih memperhatikan bagaimana tanda baca yang ada. Karena tanda baca itu dapat mempengaruhi bagaimana makna dari bahasa yang kita keluarkan.
Nah, selanjutnya kita masuki kepada pembahasan laras. Jadi laras tadi artinya adalah kesesuaian antara penggunaan bahasa dengan tujuan atau fungsi kita berbahasa. Untuk pembelajaran kita memiliki 4 laras yang akan kita bahas, yaitu laras hukum, kemudian ada laras iklan, kemudian ada lagi laras sastra, dan juga yang terakhir akan kita bahas adalah laras ilmiah. Nah, jika kita berada pada laras hukum, maka penggunaan bahasa yang harus kita keluarkan yaitu bahasa yang formal. Jadi ragam bahasa formal ini haruslah kita gunakan dalam laras hukum. Karena bahasa-bahasa hukum itu menuntut keformalan dan juga kejelasan terhadap setiap bahasa yang dikeluarkan. Jangan sampai ketika kita tidak memperhatikan ragam bahasa formal dalam laras hukum, itu akan memungkinkan sebuah bahasa itu memiliki makna yang ganda atau ambigu. Nah, oleh karena itu ketika kita berada dalam laras hukum, bahasa yang kita gunakan haruslah bahasa yang tepat sesuai dengan makna dan juga konteks bahasa tersebut. Nah, untuk laras selanjutnya yang akan kita bahas adalah laras iklan. Untuk laras iklan ini kita bisa menggunakan ragam bahasa yang informal, yang lebih santai, karena iklan di masa sekarang ini tergantung dengan bagaimana sasaran atau target iklan tersebut. Jika target iklan itu menyasar anak muda, otomatis bahasa yang digunakan juga haruslah lebih santai sehingga anak muda bisa tertarik dengan iklan atau produk yang diiklankan. Sebaliknya, jika sasaran dari iklan itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, maka bisa juga menggunakan ragam bahasa yang lebih formal. Jadi untuk laras iklan kita bisa bebas menggunakan ragam bahasa untuk situasi dan juga medium-medium tertentu. Nah, selanjutnya untuk laras sastra, karena sastra ini merupakan sebuah seni berbahasa, oleh karena itu bahasa yang digunakan pun juga lebih cenderung bebas. Kita bisa menggunakan ragam bahasa yang informal, yang memenuhi unsur-unsur keindahan dan juga estetika. Kita juga bisa menggunakan ragam bahasa yang semi formal, bahkan kita juga bisa menggunakan ragam bahasa yang formal. Untuk mediumnya sendiri, secara laras sastra, ini kita bisa menggunakan medium tulisan dan juga medium lisan. Misalnya ketika kita menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel, nah berarti kita sedang menggunakan ragam bahasa tulisan. Nah, sebaliknya ketika kita mungkin membacakan puisi atau membacakan cerpen, nah itu berarti kita sedang menggunakan ragam lisan dalam kegiatan berbahasa kita. Nah, laras yang terakhir adalah laras ilmiah. Laras ilmiah ini tentu menuntut keilmiahan atau menuntut sesuatu itu berdasarkan keilmuan. Nah, oleh karena itu, dalam laras ilmiah kita haruslah menggunakan ragam bahasa yang formal. Karena untuk kegiatan-kegiatan ilmiah, ketepatan dalam berbahasa itu sangatlah penting, sangatlah dituntut dan dibutuhkan. Oleh karena itu, penting juga untuk kita bagaimana agar bisa menguasai ragam formal dalam laras ilmiah ini. Nah, baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya coba simpulkan pembelajaran kita kali ini. Jadi ragam dan laras bahasa itu sebenarnya saling berkaitan. Seperti apa laras yang sedang kita hadapi, maka seperti itu pula lah ragam bahasa yang harus kita gunakan. Nah, oleh karena itu perlu kecermatan dan perhatian dari kita ketika kita sedang ingin menggunakan produk bahasa. Terlebih dahulu kita harus melihat bagaimana larasnya sehingga produk bahasa yang akan kita keluarkan bisa tepat dan juga benar.